Namun Oliver memiliki status yang sangat tinggi di Black Mamba. Jika Victoria adalah nenek moyang yang tidak pernah mati, lalu Oliver adalah orang nomor satu yang membantu leluhurnya mengurus semuanya. Secara alami, Pavel tidak bisa menolak apa yang dia perintahkan. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan, bawahan akan mengikuti perintah." Oliver bersenandung dan memperingatkan, "Cepat cari tahu beritanya. Tuan juga sedang menunggu. Jika kamu terlalu lambat untuk membalas, hati-hati dengan Tuan yang menghukummu." Tidak, saya akan melakukannya secepat mungkin." Pavel berjanji berulang kali, dan setelah menutup videonya, dia segera mulai mencari seseorang untuk menanyakan situasinya. Faktanya, sudah bukan rahasia lagi di kalangan kepolisian New York dan sistem FBI bahwa keluarga Rothschild sedang mencari si Fang Baozuang. Bagaimanapun, Simon menggunakan begitu banyak hak istimewa untuk menutup seluruh New York demi menemukan si Fang Baozuang. Jadi dia harus memberitahu orang-orang yang dia mobilisasi mengetahui apa yang dia cari. Oleh karena itu, dia telah mengirimkan informasi gambar detail si Fang Baozuang ke semua departemen yang bekerja sama dengannya untuk menutup New York dan mencari si Fang Baozuang. Namun, dia masih sangat cerdik. Dia tidak memberitahu siapapun nama si Fang Baozuang. Dia baru saja memberitahu orang-orang ini bahwa barang antik yang sangat berharga dan penting telah dicuri dari keluarga Rothschild. Bagaimana polisi dan FBI mengetahui bahwa di balik barang antik Oriental tersebut, sebenarnya ada senjata nasional penting yang bisa mempengaruhi nasib negara? Mereka hanya tahu bahwa keluarga Rothschild sedang mencari benda ini. Jadi semua orang bersorak dan mengambil item ini. Temukan saja barang-barang itu dan kembalikan ke keluarga Rothschild. Karena data gambar si Fang Baozuang sudah didistribusikan ke puluhan ribu orang, Pavel dengan mudah menemukan salinannya. Ketika dia melihat data gambar si Fang Baozu, dia tidak menganggapnya sesuatu yang istimewa. Bagaimanapun, itu terutama merupakan senjata ajaib. Jadi penampilannya tidak terlalu indah. Proses produksi peninggalan si Fang Baozuang sangatlah indah dan menggunakan berbagai bahan alam dan harta duniawi. Di mata Pavel, apa yang dicari keluarga Rothschild bisa digambarkan dalam 3 kata, yakni biasa saja. Namun, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini tapi langsung mengirimkan informasi tersebut kepada Oliver. Belum lagi Pavel tidak mengenal si Fang Baozuang. Bahkan Oliver pun juga tidak mengenalnya. Isyana, yang telah hidup selama hampir 400 tahun, hanya mendengar ayahnya menyebutkannya sekali. Dalam 300 tahun berikutnya, dia hanya melihat catatan si Fang Baozuang yang tidak resmi dari beberapa sejarah tidak resmi. Pada saat itu, semua catatannya berupa kata-kata dan orang-orang yang menulis kata-kata itu semuanya hanyalah desas-desus. Penulis dan pembaca tidak mengetahui apa si Fang Baozuang itu nyata. Kalaupun nyata, mereka tidak tahu seperti apa rupa si Fang Baozuang, apalagi Oliver. Namun, Oliver adalah orang pertama yang menganalisis bahwa hal ini sungguh tidak biasa. Oleh karena itu, dia tidak meremehkan peninggalan persegi biasa seperti itu. Namun mencetaknya secepat mungkin, dan akhirnya menyerahkannya kepada Victoria. Dia menyerahkan foto berwarna yang telah dicetak itu kepada Victoria dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Lord, Pavel mengirimi kami informasi. Pagoda di foto adalah barang antik yang dicari keluarga Rothschild di New York." Victoria memandang dengan penuh semangat dan melihat bahwa itu adalah pagoda persegi. Penampilannya agak mirip dengan pagoda angsa liar besar. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, matanya melebar, dan tubuhnya gemetar. Dia memegang foto definisi tinggi di tangannya dengan penuh semangat, dan mau tidak mau berseru, mungkinkah ini si Fang Baozuang yang selalu dianggap guru sebagai senjata suci?
Seperti Louis saat itu, Victoria juga mendengar guru Surya Puja berbicara tentang Sifang Bao Zuang. Saat Surya Puja lahir, pagoda angsa liar besar baru saja dibangun. Jadi dia selalu mengetahui keberadaan Sifang Bao Zuang. Namun dia belum pernah berkesempatan melihat keanggunannya. Dia pernah memberitahu Louis dan Victoria bahwa Sifang Bao Zuang adalah artefak magis terbaik yang dibangun bersama oleh sejumlah besar pendeta Tao berprestasi. Itu tidak hanya persis sama dengan pagoda angsa liar besar generasi pertama, namun juga saling melengkapi. Victoria sempat meragukan keaslian Sifang Bao Zu sebelumnya. Tapi sekarang setelah dia melihat gambar ini, ditambah dengan fakta bahwa keluarga Rothschild telah menghabiskan begitu banyak usaha dan mempertaruhkan cemoohan dunia untuk menemukannya, dia merasakan dalam hatinya bahwa ada kemungkinan besar hal ini itu adalah Sifang Bao Zu yang asli. Pada saat ini, Victoria merasa kabut masa lalu langsung tersapu. Dia berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, Sifang Bao Zuang, yang bahkan guru tidak berani berharap atau mencapainya, sebenarnya ada di tangan keluarga Rothschild. Ini benar-benar berkah dari Lord. Jika aku bisa mendapatkan pavilion Sifang, nasibku dan Black Mamba pasti akan meroket. Mungkin kesempatanku untuk hidup 500 tahun lagi adalah di Sifang Bao Zuang ini. Jika aku dapat mempelajari Taoisme lebih mendalam dari Sifang Bao Zu, katakanlah mungkin budidaya akan membuat kemajuan besar. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Oliver tanpa ragu-ragu, siapkan pesawatnya. Aku ingin pergi ke New York secara langsung. Juga, beritahu Pavel dan Lon untuk berusaha sekuat tenaga menyelidiki pedagang barang antik itu. Dan kamu harus menemukan cara untuk mengetahui keberadaan barang antik ini. Oliver tidak menyangka hal ini akan membuat Victoria memutuskan untuk pergi ke New York secara langsung tanpa ragu. Jadi dia tanpa sadar berkata, "Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa situasi saat ini sensitif dan pemerintah pasti berusaha untuk tetap diam sebisa mungkin? Kalau tetap datang sendiri, apa tidak ada risiko yang tidak terduga? Lagi pula, perjalanan ke New York masih jauh. Lepas landas dari Buenos Aires, pesawat akan memakan waktu setidaknya 10 jam terbang. Jika dijumlahkan, akan memakan waktu setidaknya 14 atau 5 jam. Saya sarankan Anda menyerahkan masalah ini pada Lon dan Pavel. Jika mereka bekerja sama, mereka berani dan banyak akal, dan mereka pasti bisa menyelesaikan tugas." Victoria bertekad. Dia menggelengkan kepalanya dengan teguh. "Masalah ini sangat penting bagiku dan bahkan bagi seluruh organisasi. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Biarkan mereka mencoba yang terbaik terlebih dahulu. Tidak peduli apa mereka berhasil atau tidak, aku harus pergi ke sana sendiri sebelum aku bisa yakin." Setelah itu, dia dengan lembut menggoyangkan foto di tangannya. Dan foto itu seketika berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Victoria memandang Oliver dan memerintahkan, "Ikutlah denganku, dan ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun di rapat tentang hal ini." Ada banyak hal yang ingin Victoria dapatkan dalam hidup ini. Sebelum hari ini, hal yang paling dia inginkan adalah cincin di tangan Isyana dan rahasia keabadian yang ditinggalkan oleh tuannya Surya Puja. Tapi hari ini, hal yang paling dia inginkan adalah Sifang Bao Zuang ini. Kamu harus tahu apa itu cincin atau rahasia keabadian. Itu semua adalah milik Surya Puja. Dan Sifang Bao Zuang adalah harta karun yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh Surya Puja. Oleh karena itu, nilai Sifang Bao Zuang jauh lebih besar daripada dua yang pertama. Rahasia keabadian layaknya Victoria pergi ke Indonesia dan kembali ke gunung waktu itu. Belum lagi Sifang Bao Zuang. Dia harus pergi ke sana secara pribadi untuk memastikan bahwa itu benar-benar sempurna. Maka Victoria memulai perjalanan ke Buenos Aires secepat mungkin.
Di pesawat, suasana hatinya selalu bersemangat. Setelah hidup selama 400 tahun, dia jarang mengalami ketidaksabaran. Dia cemas. Dia cemas mengapa pesawat tidak bisa melaju lebih cepat. Namun, satu-satunya cara untuk terbang dari pulau tempat Black Mamba berada ke Buenos Aires adalah dengan pesawat amfibi. Batas atas kecepatan pesawat amfibi sangat rendah, dan kecepatan maksimalnya hanya 500 hingga 600 km per jam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.